Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas wa fil qawli wal amali wan niyyah. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tafakuh dalam urusan agama. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah, untuk konsisten belajar dan mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Kajian kita kali ini adalah tentang ilmu tajwid, dan yang akan kita bahas saat ini adalah mengenai hukum lafzul jalalah. Di hukum lafzul jalalah. Ini banyak sekali orang-orang yang salah atau kurang tepat ketika membaca lafzul jalalah. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwasanya lafzul jalalah ini supaya seseorang yang membacanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah tentunya dia harus orang yang akidahnya benar ya. Keyakinannya adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, seorang muslim, seorang yang beriman, seorang yang keyakinannya adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang tidak layak baginya. Kemudian yang kedua adalah niatnya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Di melafalkan zikir nama Allah bukan supaya disebut oleh kalangan orang-orang dengan ahli zikir, bukan seperti itu. Tapi tujuannya adalah semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang ini menjadi pembahasan lumayan panjang dari kita, adalah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Benar pengucapannya dan seterusnya, makhorijnya, sifatnya dan seterusnya. Jadi lafzul jalalah ini pertama yang harus diperhatikan, lamnya ini panjang. Jadi Allah, Allah. Kemudian haknya ini harus dijelaskan. Jangan sampai hilang. Jangan sampai Allah, nggak ada haknya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang penting juga adalah bahwasanya lamnya ini, lam dari lafzul jalalah ini, itu ada dua kemungkinan. Ada kalanya dibaca tebal, dan ada kalanya dibaca tipis. Tebal diistilahkan dengan tafkhim, pakai kha, tafkhim, ditebalkan. Atau tipis, yaitu tarqiq. Hampir sama dengan hukum ra di sini. Jadi lam dari lafzul jalalah, dari nama Allah, ini kadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis. Yang tebal ini lamnya, bukan huruf yang mendahuluinya, bukan. Ya. Karena sebagian orang karena baca tebal semuanya ditebalkan, bukan seperti itu. Oleh karenanya akan kita sebutkan yang pertama adalah yang dibaca tebal. Kapan? Ketika lafzul jalalah ini berada di awal pembuka pembicaraan. Di pembuka pembicaraan, di awal pembicaraan. Misalnya di ayat kursi, Allahu la ilaha illahu, Allahu la ilaha illahu. Nah ini, yang tebal itu adalah lamnya. Dan bukan hamzahnya, bukan alifnya, tapi lamnya. Jadi membaca yang tepat itu adalah Allah. Allah. Bukan O, bukan Allah, bukan. Tapi Allah. Seperti itu. Jadi kalau membaca takbir misalnya, ya harus, kalau pengen benar-benar menepati tajwidnya, ya seperti itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Itu juga kalau baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan Allahumma, tapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kesalahan yang tidak terlalu fatal sebenarnya, yang terakhir ini. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa membaca dengan benar, ya kita perhatikan. Jadi itu, di awal dibaca tebal. Kalau lafzul jalalah ini berada di awal kalimat.
Seperti tadi di pembuka ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seperti itu. Atau setelah fathah dan dhammah. Atau setelah fathah atau setelah dhammah. Ini juga sama dibaca tebal. Misalnya wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallahu, ma-nya tetap. Jangan wa mallah. Nah, ini. Itu hati-hati. Atau misalnya mengatakan yadullahi fawqa aydihim. Yadullahi fawqa aydihim. Oleh karenanya pada saat membaca nida kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah, loh nggak ada loh, lah Rasulullah, seperti itu. Nah ini kita harus lebih teliti. Seseorang ketika marhalah kiroahnya sudah bagus, membacanya sudah bagus, maka istimanya juga harus bagus. Jangan sampai membacanya bagus, tetapi istimanya lemah, kurang teliti. Jadi dia baca Quran tidak ada masalah, tapi dia ketika mendengarkan orang lain membaca Al-Quran, dia tidak teliti. Sehingga pada saat dia jadi guru, murid-muridnya kualitasnya turun dari kualitas dia. Ya, ini harus hati-hati. Jadi itu, yang pertama tadi apa? Di awal kalimat, kemudian setelah fathah atau setelah dhammah. Kalau ada yang bertanya, kenapa dibaca tafkhim? Tafkhim ini kan artinya tebel. Ya diagungkan, dibesarkan. Kenapa? Jawabannya adalah ya karena lafal yang diucapkan ini adalah lafzul jalalah, nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi cocok, sesuai. Para ulama mengatakan wa dzalika limunasabatil fathi wa dhammit tafkhim al-munasiba li lafzil jalalati Allah. Kenapa demikian? Karena fathah dengan dhammah ini sesuai dengan tafkhim, sifat tebel. Dan sifat tebel ini sesuai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tapi itu ya, nggak semuanya ditafkhimkan. Ada aturannya. Itu baca tafkhim. Bagaimana dengan yang lawannya itu tarqiq, tipis? Dibaca tarqiq, dibaca tipis ketika lafzul jalalah ini jatuh setelah kasroh. Setelah kasroh. Baik kasrohnya ini adalah kasroh yang terpisah atau kasroh yang nyambung dengan lafzul jalalah. Jadi kasroh ini ada kalanya terpisah. Misalnya dalam ayat Al-Quran, afillahi syak. Afillahi syak. Itu kan alif, fa dengan ya, fi, kemudian lafzul jalalah. Di sini terpisah. Walaupun kasrohnya yang terpisah dengan lafzul jalalah, maka tetap dibaca tipis. Ataupun nyambung, misalnya dikasih lam, lillahi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi, bukan lillahi atau lillahi, bukan seperti itu. Tapi dibaca tipis, lillahi. Dan ini perlu diperhatikan ya, anak-anak kita, adik-adik kita, murid-murid kita, orang-orang yang belajar sama kita Al-Quran, ini harus kita perhatikan bagaimana mereka mengucapkan lafzul jalalah. Kayaknya saya terlalu cepat ini. Saya perlambatkan. Kita harus memperhatikan bagaimana orang-orang yang belajar dengan kita lafzul jalalah. Anak-anak kita, adik-adik kita, ya, murid-murid kita, jamaah kita, itu diperhatikan ketika melafalkan, mengucapkan lafzul jalalah. Karena sebagian mereka itu tidak mengatakan lam, tapi mengatakan wawu. Allah, Allah katanya. Bukan Allah, bukan. Ya. Tapi Allah itu lamnya, lam. Jadi lafzul jalalah sesuai dengan tulisannya alif, lam, ha. Alif, lam, ha. Seperti itu. Cuman dalam kondisi tadi yang kita sebutkan di awal, itu ditebalkan. Jadi Allahu. Kalau mau belajar ya Allah, Allah, kemudian dinaikkan Allahu. Nah, kayak gitu. Jangan sampai bunyinya Allah, karena anak-anak kecil kayak gitu. Ya. Gusti Allah katanya. Bukan. Ya Allah, dan harus dibaca panjang, ya, dibaca panjang. Minimalnya seperti matobi itu harokat. Walaupun bukan pada saat membaca Al-Quran. Walaupun ketika pengucapan sehari-hari, Gusti Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah. Dalam bahasa apapun, lamnya ini harus kita panjangkan.
Maksudnya tidak dibaca pendek seperti biasa orang-orang yang dalam bahasa kita, enggak, tapi dipanjangkan. Kita bersyukur kepada Allah, misalnya kayak gitu. Haknya juga dan seterusnya. Ini harus diperhatikan. Jadi itu dibaca tipis jika jatuh setelah kasroh, baik kasrohnya terpisah, sudah kita sebutkan contohnya tadi, ataupun kasrohnya ini nempel dan juga sudah kita sebutkan. Itu kita lihat. Afillahi syak lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, atau ala rasulillah misalnya. Ala rasulillah, rasulullah, rasulallah. Nah ini diperhatikan ini. Kemudian itu secara umum ya, ada beberapa pengecualian. Jadi kalau tadi ketika lafzul jalalah jatuh setelah fathah dibaca apa? Dibaca apa tadi? Fathah, baca tebal, dibaca tafkhim. Terkadang ya dibaca tipis. Dibaca tipis. Jadi lafzul jalalah ini lamnya ini terkadang dibaca tipis. Kapan? Ketika jatuh setelah imalah kubro. Jadi dalam bacaan Al-Quran itu ada namanya imalah. Ada namanya bacaan imalah. Apa itu imalah? Imalah itu mencondongkan kepada kasroh. Imalah itu mencondongkan kepada kasroh. Jadi sebenarnya ini dalam bahasa Arab jarang ya, jarang sekali. Tapi ada itu. Ada. Kalau dalam bahasa kita banyak. Itu kan banyak kan. Ya. Mengenal, apalagi menelan dan seterusnya. Ini ini ya kayak gitulah. Itu imalah itu. Dalam Al-Qur'an ya, dalam riwayat Hafiz An-Asim itu ada satu, yaitu bacaan majreha. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Jadi kalau ada alif layyinah itu cuman itu saja yang dibaca imalah itu. Kalau yang lainnya selain dari bacaan Hafiz An-Asim itu ada yang dibaca imalah dan ada kaidahnya tersendiri menurut bacaan mereka. Tapi kalau kita Hafiz An-Asim hanya itu saja. Selebihnya dibaca A, I, U. Nah, itu. O huruf-huruf yang istilah. Itu sudah jelas. Jadi itu namanya imalah, mencondongkan kepada kasroh. Fathah dicondongkan kepada kasroh. Bismillahi majreha wa mursaha. Itu namanya imalah. Di sini ketika ada imalah ketemu dengan lafzul jalalah, imalah kubro di sini, maka dibaca tarqiq. Dibaca tarqiq. Tapi ini bukan bacaan kita ya, cuman ini sebagai wawasan buat kita, info buat kita bahwasanya kalau ketemu seperti itu lafzul jalalah ini dibaca tarqiq, dibaca tipis. Jadi itu adalah dalam bacaan as-Susi. Susi ini rawi ya, salah satu rawi. Pada salah satu wajah lafal Al-Quran, ayat Al-Quran yang berbunyi narallah, narallah. Jadi naro, kemudian Allah. Naro, kemudian Allah. Terus saya ketik ini, tulisannya kayak gimana. Itu kayak gitu tulisannya. Narallah. Narallah, kayak gitu tulisannya ya. Nah ini, itu dalam bacaan Susi, As-Susi, Al-Imam As-Susi, salah satu rawi, ini dibaca tarqiq. Gimana bacanya? Narillah. Narillah. Jadi kayak tadi majre, nare, nare. Nah, karena ini imalah berarti lafzul jalalahnya dibaca tipis dan dibaca tebel. Nah, jadi itu sekilas tentang lafzul jalalah. Nah, ketika kita sudah belajar mengenai ilmunya, kita sudah paham, ya harapan kita adalah kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika melafalkan lafzul jalalah. Jadi harus benar ini. Seperti itu. Kemudian saya juga ingin menyebutkan di sini karena ini penting makanya saya bahas. Kita akan menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an yang disunnahkan ketika membacanya atau mendengarkannya, disunnahkan untuk melakukan sujud. Yang itu
disebut dengan sujud tilawah. Disebut dengan sujud tilawah. Nah, jadi sujud tilawah ini hukumnya sunnah ya. Sunnah. Bagi siapa? Pertama adalah bagi orang yang membacanya, baca ayat-ayat yang akan kita sebutkan nanti, dan orang yang mendengarkannya. Kalau memang mereka ini adalah sudah punya wudhu, niat, takbir, Allahu Akbar, tentunya menghadap ke arah kiblat, kemudian sujud 1 kali, kemudian salam. Gitu. Jadi itu bukan, ini juga hampir sama dengan sujud syukur dan seterusnya ini sama. Jadi sujud syukur itu bukan orang ikut kontes dangdut, auratnya terbuka, make up-nya tebel, kemudian mereka SMS-nya paling banyak, nilainya paling tinggi, dapat juara 1, langsung delosor kayak gitu, sujud ala zamihi. Nah, ini nggak benar ini, nggak seperti itu. Nggak nutup aurat, nggak punya wudhu, tadi dipegang-pegang sama lawan jenisnya dan seterusnya. Waliyadzubillah, maka ini harus hati-hati. Ini bukan sujud syukur yang disyariatkan. Syukur itu bagaimana? Ketika seseorang mendapatkan nikmat yang luar biasa, tidak seperti biasanya. Nikmat ini bisa berupa anugerah ya, anugerah. Misalnya orang mendapatkan haji gratis, misalnya bukan gratis, dibayar untuk melaksanakan haji. Nah, ini sujud syukur boleh. Atau orang diselamatkan, misalnya ada kecelakaan, kemudian semua penumpang mati, cuma dia yang selamat dan tidak ada luka sedikit pun, kecuali hanya goresan ringan gitu aja. Nah, ini sujud syukur seperti itu. Nah, jadi itu dalam kondisi-kondisi seperti itu disunahkan sujud syukur. Bukan dalam setiap nikmat ya, kalau enggak kita setiap hari mendapatkan nikmat yang banyak, kita sujud terus berarti, bukan. Jadi itu ya, disunahkan bagi orang yang membaca ayat-ayat ini, ayat-ayat tilawah ini, dan orang yang mendengarkan dalam kondisi berwudu, niat sujud tilawah, takbir, Allahu Akbar, menghadap kiblat, tentunya nutup aurat, jelas itu. Kemudian sujud sekali, sujud tilawah cuma sekali, sujud tumakninah, kemudian duduk, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tanpa tahiyat tentunya. Bagaimana kalau orang ini dalam kondisi berwudu, dia hanya mendengar, maka disunnahkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Disunahkan baca itu sebanyak 4 kali. Sebanyak 4 kali. Itu hukumnya adalah sunnah. Jadi biar kita tahu kita sudah membaca Al-Quran dengan benar, sesuai dengan tajwidnya. Oh ternyata ada tanda, biasanya ada tanda semacam pintu atau jendela masjid begitu. Itu tanda itu. Nah ini ada 14 ya, dalam qiraah kita ada 14 ayat yang di situ harus baca sujud sawi. Yang pertama adalah di surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat berapa ini? 176. Al-A'raf ayat 126. Yang bawa mushaf teman-teman di sini mau dicek halaman 176. Ayat 202 saya ralat. Surat Al-A'raf ayat 202 halaman 176 mushaf Madani, mushaf Madinah itu. Coba dicek secara cepat. Benar ya? 176. Bunyi ayatnya adalah innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Ada tandanya kok. Ya. Benar. Ya. Jadi surat Al-A'raf ayat 202 halaman 176. Itu yang pertama. Yang kedua adalah surat Al-Hajj ayat 18. Surat Al-Hajj ayat 18. Ya. Bunyi ayatnya alam taro annallaha yasjudu lahu sampai akhir ayat. Jadi yang kedua adalah di surat Al-Hajj ayat 18. Bunyi ayatnya alam taro annallaha yasjudu lahu sampai akhir dari ayat tersebut. Yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyams
wasyamsu wal qamaru wan nujum. Halaman berapa? 334 ya. Oke, saya tulis ya di sini ya. Sahibatul kitab. Kemudian yang kedua masih di surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ayat 77. Halaman berapa? 300. Oke. Kemudian nanti bisa diulang rekamannya ya. Yang keempat adalah surat Ar-Ra'd. Walillahi yasjudu man fis samawat sampai wal asol ayat 15 Ar-Ra'd. Halaman berapa? 200? Benar. 251. Kemudian berikutnya di surat An-Nahl, ya ini kalau mau dihafal ya monggo silakan, sangat bagus sekali. Berikutnya di surat An-Nahl, walillahi yasjudu sampai bunyi ayat yastakbirun, halaman 272. Ayat berapa ini? Ayat berapa? Ayat 50. Alhamdulillah dibantu dengan teman-teman santri tahfidz Pondok Pesantren Syama Probolinggo. Kemudian yang keenam surat Al-Isra. Ya, ayat 107 109 halaman 293. Qul aminu billahi qul aminu bihi sampai bunyi khusyu'a. Ya. Ini halaman 293 ayat 107 109. Surat Al-Isra. Kemudian di surat Maryam ulaikal ladzina an'amallahu alaihim sampai wabukiya. Ini ayat 58 halaman 309. Ya, benar. Kemudian di surat Al-Furqan ya, ayat berapa ini? Ayat 60 halaman 365. Bunyi ayatnya adalah wa idza qila lahum usjudu lirrahman sampai bunyi ayat nufura. Yang ke-9 ini ada 14 ya seperti yang kita sebutkan. Surat An-Naml ayat 370 ayat 2526 halaman 379 alla yasjudu lillah sampai bunyi ayat huwa rabbul arsyil azim. Benar? Kemudian di surat As-Sajdah ini ayat 15 halaman 416 innama yu'minu bi ayatina sampai bunyi ayat la yastakbirun. Yang ke-11 surat Fussilat ayat 3738 halaman 480 wa min ayatihil lail wan nahar sampai bunyi ayat ta'budun. Kemudian di surat An-Najm ya ayat 62 halaman 528 fasjudu lillahi wa'budu. Kemudian di surat Al-Insyiqaq ayat 21 bunyi ayatnya adalah wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Yang terakhir di surat Al-Alaq atau ya Al-Alaq yang ini semuanya hafal ini ayat 19 kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jadi itu adalah 14 tempat di dalam Al-Qur'an yang pembacanya disunnahkan untuk mengerjakan sujud tilawah dengan ketentuan yang sudah kita sebutkan. Jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan mungkin ada yang mau bertanya silakan. Ustadz, syukur karena anak lulus ujian skripsi, bolehkah? Oh, enggak tahu. Saya tanyakan. Jadi ini sesuatu yang apa ya? Enggak biasa gitu loh. Kayak tadi itu selamat dari bencana, kemudian mendapatkan nikmat yang luar biasa misalnya. Seperti itu. Kalau ujian skripsi ini nggak tahu skripsi yang ditulis apa isinya, apakah bertentangan dengan syariat dan seterusnya. Kemudian lulusnya ini apakah menambah ketakwaan dia kepada Allah, dan ini nggak tahu saya. PR buat saya, insya Allah nanti saya carikan jawabannya. Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Tutup dengan tahlil, shalawat dan istighfar.
La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.